Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang rahmat dan nikmatnya selalu menyertai dan mengiringi aktivitas hidup kita. Rahmat dan nikmat Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan di saat kita sedang tidur, rahmat dan nikmat Allah masih kita rasakan. Tidur itu sendiri adalah nikmat yang besar, karena banyak orang yang tidak bisa tidur, menggunakan obat tidur untuk tidur. Dan ketika obat tidur pun tidak bisa membuat dia tidur, maka dia mengambil jalan bunuh diri untuk tidur selamanya. Sholawat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada Rasulullah, kepada keluarganya, para sahabat, dan tentu saja kepada penerus perjuangan beliau. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dengan tema energi kalbu, tenaga hati, kekuatan jiwa. Sobat-sobat semua, di pertemuan ini saya juga ingin menyampaikan salah satu dari sekian banyak yang membuat kalbu kita kuat, hati kita sehat, dan jiwa kita tangguh untuk menghadapi berbagai cobaan selama kita mengarungi kehidupan di dunia ini. Karena sesungguhnya kemenangan yang besar, sukses yang besar, kebahagiaan yang besar bagi seorang muslim bukan di dunia, akan tetapi di akhirat. Di dunia ini tempat kita untuk mengumpulkan bekal kita nanti ketika menghadap Allah di yaumil akhir nanti. Apakah yang kali ini ingin saya sampaikan yang bisa menguatkan kalbu, menyehatkan hati, dan membuat jiwa kita tangguh? Sebelumnya, seperti biasa, saya selalu tidak bosan-bosan untuk meminta kerelaan sobat-sobat semua bagi yang belum melakukan subscribe-nya untuk melaksanakan subscribe-nya. Karena subscribe dari sobat-sobat semua sangat membantu saya demi kelangsungan channel saya ini. Dan di samping itu, saya dan sobat-sobat bisa berdakwah dan insya Allah bernilai pahala di sisi Allah yang terus akan mengalir kepada kita semua selama channel saya ini masih ada yang menontonnya. Jadi sobat-sobat, silahkan lakukan subscribe-nya, kemudian tekan belnya, bunyikan belnya, sehingga sobat-sobat semua akan selalu menerima hal-hal yang ingin saya sampaikan di hari-hari berikutnya. Baiklah sobat-sobat, salah satu hal yang menguatkan kalbu kita, menyehatkan hati kita, dan membuat jiwa kita tangguh adalah sedekah. Sedekah ini adalah beriringan dengan infak. Artinya sering kata-kata sodakoh itu diiringkan dengan kata infak. Infak sodakoh. Dan kata sedekah sendiri berasal dari kata sid yang artinya jujur. Jadi barang siapa yang melakukan sedekah berarti dia jujur dalam beragama. Tetapi ada hal-hal yang membuat sedekah ini begitu bermanfaat, begitu berguna
bagi kita. Karena sedekah ini ada beberapa hal yang kita dapatkan ketika kita melakukan sedekah. Salah satunya adalah dengan bersedekah, maka kita terhindar dari bala bencana dan malapetaka. Seperti yang dikisahkan berikut ini. Ada seorang ibu. Dia mempunyai seorang putra. Suaminya sudah lama dipanggil oleh Allah. Putranya inilah yang menjadi tulang punggung keluarga. Artinya putranya inilah yang mencari nafkah. Dan pada saat tersebut putranya sudah beberapa lama melakukan musafir untuk melakukan perniagaan. Dan sudah lama berlalu. Sang ibu melihat persediaan makan sehari-hari tinggal beberapa hari lagi. Sedangkan putranya belum kelihatan ada tanda-tanda akan kembali. Pada suatu ketika di siang hari, ketika sang ibu ingin makan, sedang makan, dia ingin menyuapkan suapannya yang pertama ke mulutnya. Tiba-tiba datang seorang pengemis yang meminta makan. Apa yang dilakukan oleh ibu tersebut? Apakah dia meneruskan makannya? Ternyata tidak. Sang ibu menghentikan suapannya. Dia tidak jadi menyuapkan makanannya ke mulutnya. Dia berikan makanannya itu kepada pengemis tersebut. Kemudian beberapa hari setelah itu, anaknya pun kembali dari safarnya, dari musafirnya dalam perjalanan berniaga untuk mencari nafkah. Bertemulah ibu dan anak, melepas kerinduan dengan bahagia. Kemudian setelah beristirahat, sang anak bercerita, "Wahai ibu, sesungguhnya saya sudah mengalami hal yang sangat luar biasa. Nyaris nyawa saya hilang dan mungkin tidak bertemu lagi dengan ibu." Sang ibu terperanjat, terheran-heran, bertanya-tanya, apakah yang sebenarnya terjadi dengan putranya yang baru saja kembali. Sang putra kemudian melanjutkan ceritanya. Ketika rombongan berjalan melewati hutan, saya berada di belakang, wahai ibu. Saya sendiri agak tertinggal dari rombongan saya. Tiba-tiba muncul seekor singa. Saya pada saat itu sedang berjalan dengan mengendarai keledai. Dan singa tersebut mencabik-cabik keledai yang saya tumpangi. Saya pun jatuh terjerembab. Kemudian singa itu mengoyak-ngoyak jaketku. Hampir saja dia mengoyak-ngoyak tubuhku. Tiba-tiba datang seorang yang berbadan tinggi besar, menghalangi singa tersebut yang akan mencabik-cabik tubuh saya. Kemudian laki-laki yang besar tersebut berkata, "Satu suapan untuk satu suapan." Akhirnya singa tersebut berlari
meninggalkan. Dan kemudian saya pun menenangkan diri. Dan saya mencari laki-laki yang bertumbuh tinggi besar tersebut. Tetapi saya tidak menemuinya. Kemudian setelah saya menenangkan diri, saya pun meninggalkan hutan itu dan menyusul rombongan. Nah, demikianlah Ibu, apa yang saya alami. Dan saya heran, apakah maksudnya yang dikatakan orang yang tinggi besar tersebut? Satu suapan untuk satu suap. Sang ibu teringat bahwa apa yang dialami oleh putranya yang hampir dimangsa oleh singa itu sama pada saat dia sedang memberikan makanannya yang baru saja akan dimakannya kepada pengemis tersebut. Nah, sobat-sobat, karena sedekah seorang ibu tadi, maka anaknya, putranya diselamatkan Allah dari bala bencana dan malapetaka. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam sabdanya, as-sholatu nur, as-sodaqatu burhan, as-sabru diya'u, al-Qur'anu hujjatu la au alaik. Yang artinya, sholat itu adalah cahaya. Sedekah itu adalah bukti. Dan kesabaran adalah api yang panas. Sedangkan Al-Quran sebagai hujah bisa membelamu atau melawanmu. Sedekah itu burhan, artinya bukti. Bukti apa? Bukti kita meyakini Allah. Bukti berbaik sangka kepada Allah. Bahwa apa yang dijanjikan Allah itu benar. Apa yang dijanjikan Allah akan kita dapatkan. Begitu juga dengan janji Allah terhadap orang yang bersedekah. Sang ibu tadi sudah mendapatkan janji dari Allah. Jadi, mari kita jangan ragu-ragu untuk melakukan sedekah. Karena sedekah yang kita berikan kepada orang lain, barangkali kepada keluarga, kepada kerabat, kepada orang yang membutuhkan, itu ternyata tidak berkurang. Akan dibalas oleh Allah sampai 700 kali lipat. Seperti yang difirmankan oleh Allah di surat Al-Baqarah ayat 261. Bahwa orang yang membelanjakan hartanya di jalan Allah seperti menanam satu benih. Kemudian dari benih itu tumbuh menjadi 7 tangkai. Dan masing-masing tangkai berbuah 100 buah. Artinya 1 menjadi 7 dan menjadi 700. Demikian, Nasr minal Fathul Qorib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.